Baik, hadis berikutnya ini mengenai darah haid. Dua hadis terakhir ini mengenai darah haid. Ini penting untuk kita ketahui karena kita punya istri, punya anak perempuan misalkan. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma putrinya Abu Bakar, semoga Allah meridhoi mereka berdua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, fi dammil haidi yusibu thauba, baju yang terkena darah haid. Kata Nabi, cara mensucikannya itu adalah ada 3 tahap. Yang pertama, tahuttuhu. Tahuttuhu itu membersihkan ainiyahnya, si najis. Kalau memang sudah kering, dikerik dulu, suruh hilang darahnya. Kalau masih basah, dihilangkan dulu sih darah, gumpalan darahnya kan ada tuh, darah haid, dihilangkan dulu. Caranya seperti itu. Jangan langsung dicuci. Jadi ini harus tahu tartibnya. Tartibnya itu adalah dihilangkan dulu ainiyahnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, tsumma taqrusuhu bil ma'i. Setelah hilang darahnya, dedegan darahnya, kemudian darah yang masih menempel di baju digosok-gosok oleh air, sama air digosok-gosok. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tsumma tandahuhu. Kemudian setelah digosok-gosok baru dibersihkan oleh air. Gitu. Tsumma tusalli fihi, maka baju yang terkena darah haid itu kembali menjadi suci dan bisa dipakai sholat. Muttafaqun alaih. Sekarang kasusnya bagaimana kalau setelah melalui tahapan yang tadi masih ada sisa atau masih ada warna di baju tersebut, terutama baju putih, itu ketara banget warnanya, merah gitu misalkan. Bagaimana? Hadis selanjutnya dijawab dari Khawlah radhiyallahu anha. Khawlah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam." Bagaimana kalau masih ada sisa darahnya di baju? Kata Nabi, qala yakfikil ma'u. Ya asalkan mengerjakan yang tadi, caranya dengan membersihkan dengan air, wala yadurruki atharuhu. Maka adapun sisa warna dari baju itu tidak menjadi dosa. Tidak najis lagi. Akhrajahu At-Tirmidzi. Ini ada di Sunan At-Tirmidzi. Wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya dhaif. Baik. Khusus hadis ini bukan dari At-Tirmidzi. Dulu saya sempat ngaji, ini bukan dari At-Tirmidzi, ini ada kesalahan mungkin dari manusia sekelas ulama pun ya ada kesalahan. Ini riwayat Abu Dawud, nanti bisa ditulis Abu Dawud bukan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya itu 365 Abu Dawud, bukan At-Tirmidzi, bisa dicoret aja. Dan isnadnya ini sahih. Ini sahih hadisnya, tidak dhaif. Karena banyak syawahid juga, banyak penguat. Mengenai darah haid, itu kan ada di Al-Quran. Kalau tidak salah ayat 222 surat Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Darah haid itu adalah penyakit najis, maka jauhilah wanita jika mereka sedang haid. Menjauhkan wanita dari darah haid itu maksudnya jauhi farjinya yang keluar darah haid. Jangan sampai menjimanya karena itu najis. Seperti itu. Dan apabila baju dari wanita tersebut, karena dulu itu nggak pakai pembalut ya Pak. Jadi pembalut itu baru ditemukan sekitar tahun 1920. Dulu pakai kain katanya. Sebelum zaman kemerdekaan pun belum ada pembalut di sini, pakai kain dilipat-lipat, terus ditaruh lah di itunya, di kemaluan wanita yang keluar itu, diganjel. Kemungkinan besarnya memang darahnya kemana-mana,
pasti itu kalau pakai kain seperti itu, apalagi kainnya tipis. Dan potensi untuk kena baju kita itu sangat besar sekali. Nah, andai kata kena baju, harusnya seperti itu cara membersihkannya. Nah, ini adalah mengenai darah haid mewakili dari najis-najis yang lain, mewakili cara membersihkan najis-najis yang lain. Najis-najis yang lain pun harusnya seperti itu cara membersihkannya. Karena darah haid ini termasuk najis mutawasitoh. Cara membersihkannya harus menghilangkan ainiyah si najisnya dulu. Kemudian kalau memang ada bekasnya digosok-gosok dengan air. Dan pembersihan terakhirnya adalah dibasuh dengan air. Meskipun dengan air sedikit. Nah itu. Itu mengenai darah haid. Haid tidak ada yang ditanyakan, Pak. Masalah ini kredit kalaupun misalkan kita ngobrol sama istri. Saya sering tanya sama istri, ini gimana hukumnya gitu. Ini saya misalkan udah bersih-bersih tapi masih keluar bercak, itu apakah masih dikatakan haid atau tidak? Nah, kan panjang lagi bahasannya itu. Gitu Bapak-bapak kira-kira. Masalah wudhu insya Allah besok kita jabarkan lebih ini. Ada lagi mungkin? Sebelum 4 menit lagi lumayan. Atau ngebantah ya silahkan. Tadi membahas mengenai pembersihan apa itu harus dikerik dulu, jangan langsung dicuci. Iya. Tapi kalau zaman sekarang deterjen itu lebih ada yang lebih canggih. Begitu bisa langsung dicuci, langsung bisa bersih. Nah jadi tadi kita bilang jangan dicuci dulu. Tapi kalau andaikan sekarang banyak deterjen yang lebih canggih, dicuci dulu langsung bisa membersihkan. Sudah pertama hilang warna, bau, terus sudah hilang. Gimana tadi mengenai jangan dicuci dulu, tapi harus kerik dulu. Sedangkan sekarang kan banyak yang lebih bagus tanpa ya proses yang pertama tadi. Baik. Cara membersihkan haid ini adalah mewakili untuk membersihkan najis-najis yang lain yang setara dengannya, yaitu najis mutawassitoh. Cara membersihkan najis mutawassitoh dalam hal ini darah haid, mau tidak mau kita harus membersihkan ainiyahnya dulu, hilangkan darahnya dulu gitu kan. Kan sekarang ada pembalut itu yang memang bisa dipakai berulang-ulang. Ada pembalut seperti itu, artinya bisa dipakai lagi tuh pembalut. Nah kalau pembalut yang diulang-ulang, kita kan pasti dicuci tuh. Cara membersihkannya kan pasti ada tuh darah haid di situ. Buang dulu darah haidnya, jangan sampai ada air. Sebelum kita buang ainiyahnya darah haid itu, jangan sampai ada air. Karena kalau air menetes terlebih dahulu tanpa kita membuang ainiyahnya, itu bisa jadi kemana-mana darahnya Pak. Lebih luas lagi najisnya. Kan gitu. Kalaupun ada warna sisanya lebih luas lagi warnanya kan gitu. Hilangkan dulu kata Nabi. Setelah itu baru digosok-gosok sama deterjen. Setelah itu deterjen ya baru finalnya pakai air meskipun sedikit airnya kan gitu. Itu cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya seperti itu. Kotoran kah seperti itu caranya. Dia kan sudah mati, berganti sudah terus dia melakukan sholat. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu kami sebelum dan sesudah haid, jika ada flek itu tidak dianggap haid. Karena haid itu namanya damun aswadun jariyatun. Itu haid itu. Haid itu adalah darah yang mengalir deras warna hitam. Kalau flek itu kan biasanya kita before sebelum haid itu ada flek dulu tuh tanda-tanda mau haid. Itu bukan haid Pak, suruh sholat istri kita. Jangan sampai beralasan tidak sholat udah flek, enggak. Itu masih wajib sholat karena itu bukan darah haid. Kalau ada flek setelah kita mandi, misalkan 7 hari nih biasanya, udah mandi nih kita nih,
pas mau ke-8 harinya keluar flek misalkan, atau malamnya keluar flek lagi, itu tetap sholat. Karena biasa kita kan 7 hari haidnya. Kalau ada flek tetap kita wajib sholat, karena itu bukan darah haid. Sahabiah yang bicara seperti itu, istri Nabi. Karena flek itu baik sesudah atau sebelum bukan merupakan darah haid. Gimana? Kalau memang 2 minggu, aqallul haid al-yaum wal lailah. Sekecil-kecilnya waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam haid. Wa usatuha sab'atu yaum. Dan pertengahan haid itu 7 hari. Wa tuwuluha, dan panjangnya haid itu bisa 14 hari. 14 hari termasuk memang panjang. Tapi lebih daripada itu, ke-15 harinya itu bukan darah haid, tapi istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit tetap harus dihalangi darah itu, sholat tetap wajib, bukan haid lagi namanya. Gitu. Karena memang panjangnya haid itu ya maksimalnya 14 hari. 14 hari. Lebih daripada itu kita wajib sholat, meskipun masih keluar darah, karena itu darah penyakit. Gitu. Ya Bapak-bapak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita sudah azan, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.